Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bisa memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, tanggal 4 Agustus 2025. Kita terus percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita dan keluarga tentunya. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita sama-sama belajar firman dan banyak keluarga-keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan melalui renungan ini tentunya. Dan hari ini kembali kita siap lagi untuk beristirahat, biar kita memenuhi hati kita dengan pikiran kita dengan firman Tuhan yang akan selalu mengubahkan hidup kita, meneguhkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Khususnya sepanjang bulan ini kita sama-sama belajar bukan hanya menjadi pribadi, tapi menjadi pasangan yang memuliakan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, karena kita masih belajar mengenai keluarga Kristen. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu Kejadian 2 ayat 23 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian ayat ini dikonfirm oleh Rasul Paulus beberapa ribu tahun kemudian dalam 1 Korintus 11 ayat 8 yang berkata demikian, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Ini menggambarkan asal-usul pria dan wanita. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa Hawa atau wanita itu diambil dari tulang rusuk Adam pada saat Adam tertidur. Dan ini menggambarkan bahwa pernikahan adalah rancangan Tuhan, karena begitu Hawa diciptakan, maka Hawa dibawa kepada Adam untuk dinikahkan oleh Tuhan, lalu kemudian mereka bersetubuh dan berkembang biak. Nah, hari ini kita kembali melihat konfirmasi dari firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyatukan laki-laki dan wanita dalam pernikahan yang kudus sejak dari awal penciptaan. Dan pada saat itu terjadi pada saat Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, kemudian Adam memberikan satu pernyataan yang bersifat puitis yang berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini memang benar sekali, karena kata manusia itu diambil dari kata Hebrew atau Ibrani ish, sedangkan wanita atau woman itu dalam bahasa Ibraninya adalah isha. Ini menggambarkan bahwa woman atau Hawa itu benar-benar tulang dari tulang Adam dan daging dari daging Adam. Inilah rancangan original, rancangan asli Tuhan bagi pernikahan, di mana Tuhan menyatukan laki-laki dan wanita dalam pernikahan yang kudus. Dan saat mereka ada dalam pernikahan yang kudus, maka hubungan keintiman suami dan istri dalam hubungan seks menjadi sesuatu yang kudus juga di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang menyatukan laki-laki dan wanita untuk bersatu dan menikmati kehidupan bersama. Dan tentunya seperti yang sudah kita belajar kemarin, kita melihat bahwa penyatuan dari laki-laki dan wanita ini ditujukan untuk memenuhi rancangan Tuhan, yaitu berkembang biak, beranak cucu, dan menguasai bumi. Sekarang dalam era modern yang kita alami, kalau saudara sudah menikah, saudara seorang suami atau seorang istri, sadarilah bahwa laki-laki atau suami yang Tuhan berikan untuk Anda adalah rancangan Tuhan. Dan bagi para pria, wanita yang dibawa dan diizinkan Tuhan menikah dengan dirimu, adalah Tuhan sendiri yang menyatukannya.
Karena Tuhan sudah menyatukan, maka tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Tuhan menentang hal itu. Mengapa? Karena pernikahan adalah inisiatif Tuhan yang menyatukan laki-laki dan wanita dalam satu keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, pernikahan yang kudus, yang menggambarkan kasih Tuhan bagi manusia. Haleluya, biarlah renungan ini mengingatkan kita semua, baik saudara yang sudah menikah atau yang belum menikah, saudara sadar dengan pasti rancangan Tuhan sejak dari hari penciptaan, bahwa Tuhan menyatukan laki-laki dan wanita dalam pernikahan yang kudus. Wanita diambil dari tulang rusuk Adam, dan dia menjadi tulang dari tulang laki-laki dan daging dari daging laki-laki. Inilah rancangan Tuhan bagi kita, dan kita patut bersyukur karenanya. Haleluya. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bisa menjadi keluarga, menjadi pasangan yang memuliakan Tuhan senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera dan kasih Kristus memenuhi hati kita semua, sehingga besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.